This meeting is being recorded. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ilham dari kelas Perbankan Syariah 6C. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis pengaruh kinerja keuangan terhadap pengeluaran zakat di Bank Syariah Mandiri. Yang pertama itu kita akan membahas tentang pengertian zakat. Zakat itu adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu yang Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada seseorang yang berhak menerimanya. Dengan persyaratan tertentu pula. Selanjutnya ada zakat perusahaan. Zakat yang didasarkan atas prinsip keadilan serta hasil ijtihad para ahli fikih. Kewajiban zakat perusahaan hanya ditujukan kepada perusahaan yang dimiliki oleh muslim, sehingga zakat ini tidak ditujukan pada harta perusahaan yang tidak dimiliki oleh muslim. Zakat perusahaan harus dikeluarkan jika syarat berikut terpenuhi. Yang pertama itu ada kepemilikan dikuasai oleh muslim atau muslimin. Yang kedua, bidang usaha harus halal. Yang ketiga, aset perusahaan dapat dinilai. Yang keempat, aset perusahaan dapat berkembang. Selanjutnya yang kelima itu minimal kekayaan perusahaan setara dengan 85 gram emas. Perusahaan sebagian besar tidak dikelola secara individual. Selanjutnya ada nisab dan perhitungan zakat perusahaan. AAOV atau the Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution merumuskan standar zakat untuk institusi keuangan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu ada model aktiva bersih atau net asset. Subjek zakat pada metode aktiva bersih terdiri dari kas dan setara kas. Selanjutnya yang kedua, metode dana investasi bersih atau net invest fund. Subjek zakat pada metode dana investasi bersih sebagai berikut. Modal disetor dengan cadangan yang tidak dikurangkan aktiva. Laba ditahan termasuk laba ditahan yang digunakan sebagai cadangan laba bersih yang belum dibagikan. Selanjutnya ada laporan keuangan. Laporan keuangan Bank Syariah yang lengkap menurut PSAK 101. Yang pertama itu neraca, yaitu menggambarkan posisi keuangan perusahaan pada suatu tanggal tertentu. Lalu yang kedua, laporan laba rugi, yaitu menggambarkan jumlah hasil biaya laba dan rugi perusahaan pada suatu periode tertentu. Selanjutnya yang tiga itu laporan arus kas, yaitu yang menggambarkan arus kas perusahaan selama satu periode tertentu. Selanjutnya yang keempat, laporan sumber dan penggunaan dana, yaitu yang menggambarkan sumber dan pengeluaran dana perusahaan selama satu periode. Selanjutnya yang kelima, laporan kegiatan keuangan, yaitu dalam laporan ini dicantumkan semua transaksi dan kejadian perusahaan yang mempunyai konsekuensi kas. Selanjutnya yang terakhir, catatan atas laporan keuangan merupakan penjelasan lebih rinci dari laporan keuangan. Selanjutnya ada kinerja keuangan Bank Syariah. Penggunaan rasio-rasio keuangan sebagai variabel adalah salah satu metode untuk mengukur kinerja sebuah perusahaan, terutama yang bergerak dalam sektor keuangan, baik yang sudah go public maupun yang belum. Demikian pula halnya pada Bank Syariah. Dalam laporan keuangan syariah disajikan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum, mencakup pula pedoman akuntansi dan pelaporan terkait yang ditetapkan oleh otoritas perbankan. Selanjutnya, analisis rasio keuangan Bank Syariah. Dalam praktiknya, analisis laporan keuangan suatu perusahaan dapat digolongkan menjadi sebagai berikut. Yang pertama itu rasio neraca, yaitu membandingkan angka-angka yang hanya bersumber dari neraca. Lalu yang B, rasio laporan laba rugi, yaitu membandingkan angka-angka yang hanya bersumber dari laporan laba rugi. Selanjutnya yang C, rasio antar laporan, yaitu membandingkan angka-angka dari sumber atau data campuran, baik yang ada di neraca maupun di laporan laba rugi. Selanjutnya ada rasio probabilitas,
Rasio probabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan. Hal ini ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan dari penjualan dan pendapatan investasi. Intinya adalah penggunaan rasio ini menunjukkan efisiensi perusahaan. Selanjutnya ada tujuan dan manfaat rasio probabilitas. Tujuan penggunaan rasio probabilitas bagi perusahaan maupun bagi pihak luar perusahaan yaitu yang pertama itu untuk mengukur atau menghitung laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode tertentu. Yang kedua itu untuk menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang. Selanjutnya untuk menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu. Selanjutnya untuk menilai besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri. Yang terakhir yaitu untuk mengukur produktivitas seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri dan tujuan lainnya. Selanjutnya ada jenis-jenis rasio probabilitas. Yang pertama itu net profit margin. Untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba bersih dari penjualan yang dilakukan perusahaan, margin laba bersih merupakan ukuran keuntungan dengan membandingkan antara laba setelah bunga dan pajak dengan penjualan. Yang kedua itu ada return on asset atau yang bisa disebut ROA. Rasio ini penting bagi pihak manajemen untuk mengevaluasi efektivitas dan efisiensi manajemen perusahaan dalam mengelola seluruh aktiva perusahaan. Semakin besar ROA, maka semakin efisien penggunaan. Selanjutnya ada return on equity atau bisa dibilang ROE. Rasio ini penting bagi pemegang saham untuk mengetahui efektivitas dan efisiensi pengelolaan modal sendiri yang dilakukan oleh pihak manajemen perusahaan. Semakin tinggi rasio ini berarti semakin efisien penggunaan modal sendiri yang dilakukan oleh pihak manajemen perusahaan. Selanjutnya ada konsep hubungan ROA ROE zakat. Menurut Irman Firmansyah dan Naam S. Rusidiana, ROA merupakan perbandingan antara laba sebelum pajak dengan total aset dalam suatu periode. Kaitannya dengan pengeluaran zakat dilihat dari konsep bisnis adalah dengan kinerja keuangan yang baik. Maka bank akan cenderung mengeluarkan zakat sesuai dengan agama dan ketentuan undang-undang. Lalu menurut Ikhwan Sidik dan Reskino, kinerja ROE diukur menggunakan persentase laba sebelum zakat dan pajak tahun berjalan dibagi dengan total ekuitas tahun sebelumnya, kemudian membandingkannya dengan ROE rata-rata seluruh bank. Zakat diukur dengan menggunakan data zakat yang dibayarkan perusahaan, yang umumnya pada bank syariah, zakat perusahaan diungkapkan pada laporan laba rugi. Zakat dihitung pada porsi 2,5% dari laba sebelum pajak tahun berjalan. Mungkin itu saja penjelasan dari saya seputar analisis pengaruh kinerja keuangan terhadap kemampuan pengeluaran zakat pada bank syariah mandiri. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.